Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi ini Allah masih curahkan taufiknya dan berkat taufik dari Allah untuk kita semua di pagi atau menjelang siang ini kita masih dimudahkan untuk bisa bermajelis melanjutkan kajian fikih dari kitab Umdatul Ahkam yang insyaallah di pagi ini kita akan bahas hadis nomor 159 tentang bersegera di dalam memprosesi jenazah, ya, tentang bersegera di dalam memprosesi jenazah. Baik, kita akan langsung baca hadis yang akan kita pelajari bersama di kesempatan siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil jinazah fa innaha intaku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa intaku siwa dzalika fa syarrun tad'u, segeralah membawa jenazah, ya. Segeralah membawa jenazah. Fa innaha intaku salihatan, jika jenazah itu, ya, adalah orang soleh, ya, jika jenazah itu jenazahnya orang soleh, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikan yang kalian persembahkan kepadanya, ya, kebaikan yang kalian persembahkan, jika tidak soleh ternyata jenazah itu, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka keburukan yang kalian letakkan dari pundak kalian, ya, maka keburukan yang kalian letakkan dari pundak kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ini hadis yang tadi menggambarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya untuk bersegera ketika memprosesi, khususnya ketika membawa jenazah ke pemakaman, ya. Meskipun segera ini bukan hanya khusus ketika berjalan, ya, tapi kan intinya
dalam memprosesi jenazah, mulai dari pemandian, pengkafanan, ya. Tentu semakin cepat semakin baik. Kenapa kita harus cepat-cepat? Ya. Kenapa harus bersegera? Karena jenazah itu kemungkinannya dua. Ya, kemungkinannya dua. Tentu ini jenazah muslim ya. Kalau jenazahnya non-muslim, maka tidak ada kemungkinan kecuali memang keburukan saja. Kita kan enggak mengatakan bahwa kalau non-muslim itu orang soleh ya. Nah, kemungkinannya udah pasti enggak soleh dalam akidah muslim. Yang kita prosesi mulai dari proses pemandian, pengkafanan, disolati sampai dimakamkan di pemakaman kaum muslimin ya, itu jenazahnya jenazah seorang muslim atau muslimah. Nah, muslim atau muslimah ini kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama, dia dulunya adalah orang yang soleh. Kemungkinan yang kedua, dia orang yang tidak soleh. Dan hakikat soleh maupun tidak soleh, itu hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Mungkin di hadapan kita ada orang yang kita kenal sebagai orang yang soleh. Penampilannya penampilan takwa. Amalannya pun amalan orang-orang yang taat beribadah. Namun kita tidak tahu hakikat orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah soleh betul sesuai dengan penampilannya atau tidak? Ya. Apakah akidahnya lurus betul atau tidak? Kita nggak tahu. Dan sebaliknya, ada orang yang mungkin dari segi penampilan biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia orang yang punya ketakwaan dan kesolehan, meskipun tidak menampilkan dirinya sebagai sosok ulama ya. Mungkin dia pedagang biasa. Jadi hadis ini sebetulnya bukan isyarat bagi, di sini intinya adalah menegaskan kepada kita, intinya kalau ada jenazah itu diprosesi cepat. Intinya itu di cepatnya atau segeranya. Bukan masalah kita menilai apakah jenazah ini soleh atau tidak soleh. Jenazah siapapun itu kita mendoakan kebaikan selama dia muslim. Ya. Jenazah siapapun selama dia muslim, tugas kita mendoakan kebaikan. Kita doakan supaya diampuni dosanya oleh Allah. Kita doakan supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tugas kita. Ya, enggak usah memikirkan ini soleh apa enggak soleh. Tugas kita bersegera aja. Ya. Yang kita enggak tahu mana di antara dua kemungkinan itu yang berlaku bagi jenazah tersebut. Apakah kemungkinan yang soleh atau tidak soleh? Karena sama saja, mau jenazah itu soleh maupun tidak, ya, toh tetap perintah untuk bersegera itu berlaku. Ya. Dan dua-duanya, kedua kemungkinan itu, ya, tetap kita diperintahkan untuk bersegera karena punya hikmah. Kalau jenazah itu soleh, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kita dengan bersegera
memakamkan dia, berarti kita sedang mempersembahkan kebaikan untuk jenazah tersebut. Ya. Semakin cepat kita memprosesi jenazah muslim yang soleh, maka kebaikan yang kita persembahkan kepada jenazah tersebut. Kenapa? Ya kalau dia soleh, maka dia akan segera menerima kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla di dalam kuburnya. Ya. Maka kita menyegerakan itu. Dan kalau jenazah itu ternyata bukan orang soleh, ya, hikmah dari kita bersegera dan mempercepat, ya, prosesi pemakaman itu adalah untuk sesegera mungkin kita melepaskan beban kita, karena dia bukan orang yang soleh. Ya, tapi sekali lagi bukan maksudnya untuk menilai apakah jenazah ini soleh atau tidak soleh. Ya, kita tugasnya bersegera, mempercepat dan mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberinya rahmat. Baik, dan dari hadis ini kita bahas beberapa faidah. Ya, pertama, seperti yang sudah disinggung, sesuai dengan faidah utamanya adalah anjuran untuk bersegera, ya, dalam proses pemulasaran jenazah hingga pemakamannya. Ya, anjuran untuk bersegera dalam proses pemulasaran jenazah hingga pemakamannya. Anjuran ini memang asalnya sifatnya itu bisa dikatakan sunnah, ya. Bisa dikatakan sunnah, karena sebagian ulama yang mensyarah, ya, atau memberikan penjelasan kepada hadis ini itu menggunakan redaksi istihbabu al-isra' fi hamlil mayyit wa fi tajhizihi wa dafnihi. Ini seperti yang disebutkan oleh salah seorang ulama yang mensyarah Umdatul Ahkam, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Abdullah As-Suhaim. Beliau menggunakan redaksi istihbab, dianjurkan. Mustahab itu biasanya maknanya sunnah, ya, disunnahkan. Jadi hukum asalnya sunnah untuk menyegerakan prosesi atau pemulasaran jenazah. Ya. Namun demikian, ya, perlu diingat bahwa bersegera itu bukan berarti tergesa-gesa, ya, bukan berarti tergesa-gesa. Beda, ya, mempercepat, bersegera dengan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu justru nanti biasanya menimbulkan efek negatif. Ya. Jadi tergesa yang mungkin kalau kita ungkapkan dengan gerasa gerusu, ya, itu justru efeknya negatif. Ya, kita harus tetap dalam bersegera ini punya sikap yang ta'anni. Ya, ta'anni itu tenang, ya, penuh perhitungan, dipersiapkan betul, ya. Nah, bisa aja karena sebuah proses yang tergesa-gesa itu justru nanti ada yang terlupa di dalam pemulasaran jenazah tersebut, ya. Jadi maknanya bersegera itu tidak menunda kalau memang sudah tidak ada hajat lagi, ya. Tidak menunda jika tidak ada hajat lagi. Jadi kita tengah-tengah, ya. Kalau sudah tidak ada yang perlu untuk ditunggu dalam prosesnya, segera diproses. Ya. Kecuali kalau memang ada sebab, ya. Ya, kadang mungkin
oleh pihak medis, ya, masih ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan terhadap jenazah, ya. Kadang mungkin karena jenazah itu masih tertempel padanya alat-alat medis yang harus dilepas satu persatu, ya, tunggulah sampai dilepas selesai. Ya, atau kadang mungkin ada sebab seperti menunggu orang yang bisa memandikan jenazah gitu. Nah, khawatir nanti yang hadir itu enggak ada yang bisa memandikan jenazah. Ya, ini sih dimaklumi, ya, hanya tentunya jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama. Jadi bersegera tanpa harus tergesa-gesa. Kita tengah-tengah, ya. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama mengatakan khairul umuri awsatuha. Nah, jadi perkara yang terbaik itu yang tengah-tengah, ya. Kita enggak terlalu keburu-buru banget, ya, tapi lambat banget juga enggak, ya. Intinya bersegera itu jangan menunda kalau memang tidak ada hajat untuk menunda. Itulah makna bersegera. Ya, kalau sudah tidak ada hajat untuk menunda maka jangan ditunda. Hukumnya sunnah dianjurkan. Ya. Baik, faedah yang kedua, kalau tadi di awal kita katakan hukum untuk bersegera dalam memprosesi jenazah itu sunnah, maka berarti menunda pemulasaran jenazah tanpa ada keperluan hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Dimakruhkan menunda prosesi jenazah itu tanpa ada keperluan, tanpa ada hajat. Ya, hukumnya makruh. Dan hukum makruh ini oleh sebagian ulama dijelaskan bisa naik kepada hukum haram jika penundaan tersebut bisa berakibat kerusakan pada jasad jenazah itu. Ya, penundaan yang terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan, yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada jasad jenazah, maka ini hukumnya bisa haram karena menimbulkan madarat, ya. Di mana kita itu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati jenazah sebagaimana kita menghormati orang yang masih hidup. Sebagaimana disebutkan kasru azmil mayyit ka kasrihi hayyan, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sebatas yang saya ingat, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mematahkan tulang dari jenazah itu sama saja seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup. Ya, mematahkan tulang jenazah itu sama dengan mematahkan tulang orang itu ketika dia masih hidup. Ya. Yang hadis ini, ya, kemudian oleh para ulama dijadikan pondasi bahwa kita memperlakukan jenazah, ya, itu sama dengan kita memperlakukan orang yang masih hidup. Meskipun yang dalam hadis disebutkan adalah tulang, ya, tapi itu mewakili, ya, mewakili untuk seluruh anggota tubuh. Ya, mau tulang mau bukan tulang, kita pelihara supaya tidak rusak. Ya, supaya tidak rusak.
Makanya tadi menunda pemakaman, menunda proses jenazah itu sampai ada yang rusak, maka itu bisa berdosa, ya, bisa berdosa, dan hukumnya menjadi haram. Nah, kadang ada hajat yang memang harus menunda prosesi jenazah, ya. Bahkan penundaan itu bisa lama. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Ya, walhamdulillah pada hari ini kita banyak sarana, ya. Kita banyak sarana, walhamdulillah. Seperti contoh ketika jenazah itu belum bisa dimakamkan karena sebab-sebab tertentu, maka untuk merawatnya ada misalkan ruang es, ya, ada kulkasnya untuk menyimpan jenazah. Baik itu digunakan ketika memang darurat sekali, darurat sekali. Ya, contoh, saya beri contoh real, ya. Mudah-mudahan ini termasuk ujur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya pribadi pernah memandikan jenazah itu yang sudah dimasukkan lemari es selama 1 pekan. Ya, 1 pekan. Kenapa 1 pekan? Lama banget. Ya. Jadi ceritanya jenazah itu adalah korban kecelakaan. Ya, pertama korban kecelakaan. Ketika korban itu diurus oleh pihak yang berwenang, ya, sudah diserahkan kepada pihak rumah sakit, ternyata qadarullah jenazah itu tidak membawa identitas. Tidak ada yang kenal itu jenazah siapa. Ya, tidak ada yang kenal itu jenazah siapa. Dikhawatirkan kalau segera dimakamkan, ya nanti keluarganya nyari. Dan kalau keluarganya nyari, kita kan nggak tahu juga, ya, apakah yang dimakamkan itu betul anggota keluarganya atau bukan. Nanti untuk memastikan malah kuburannya harus dibongkar lagi betul atau tidak, dan seterusnya. Ya, karena faktor-faktor yang demikian, akhirnya pihak rumah sakit juga pihak yang berwenang saat itu, mungkin dari aparat, ya, tidak berani untuk memprosesi jenazah, nggak berani, karena tidak ada keluarganya. Di kota itu ditanya, ini ada korban apa, dan ketika dicari ternyata itulah, ya, orang yang sudah meninggal dunia tadi karena kecelakaan, dia yang sedang dicari. Sudah ketemu anggota keluarganya, baru diprosesi, ya. Dan saat itu saya mandikan itu jenazah sudah 1 pekan di es, ya, yang sehingga pertama kondisinya sangat kaku, ya, kaku sekali. Dan selain kaku juga sudah tidak kuat bagi saya untuk membuka hidung saya, ya. Jadi harus betul-betul rapat. Itu masker itu sudah nggak ada fungsinya, karena tetap aromanya akan tembus ke dalam masker. Ya, itu ada sarana seperti lemari es, ya, alhamdulillah. Tentu kalau nggak ada, sangat sulit untuk menjaga kondisi jasad jenazah. Yang semoga yang hal seperti itu menjadi ujur, ya. Semoga menjadi ujur dalam menunda prosesi jenazah. Tapi kalau tidak ada, ya jangan menunda, ya. Jangan menunda. Khawatir nanti malah jasadnya menjadi rusak, ya. Nah, terjadi, ya, terjadi. Ada jenazah, ini terjadi di kehidupan saya, ya. Maksudnya bukan keluarga saya, tapi terjadi, memang saya lihat betul peristiwanya. Jenazah yang baru diprosesi itu 6 bulan setelah wafatnya. Ya, kejadiannya saat itu adalah qadarullah, jenazah itu jenazah korban pembunuhan, ya. Dan
suku atau mungkin ya warga desa ya, suku lah. Suku dari korban itu tidak rela untuk memprosesi jenazah kecuali sampai pelaku pembunuhan itu ditangkap dan diadili. Ya, lama. Ya, dan ini bukan sesuatu yang dibenarkan sebetulnya, karena nggak ada alasan untuk menunda sampai berbulan-bulan dengan alasan tadi ya, nunggu sampai pelakunya diadili. Ini bukan alasan yang syar'i, ya, bukan alasan yang syar'i. Ya, walhamdulillah bukan saya yang mandiin jenazahnya. Ya, kalau ikut mandikan ya Allahu a'lam bishawab, mungkin saya enggak kuat juga untuk mandikan jenazah tersebut. Ya. Jadi hukum asalnya menunda itu makruh, ya, bahkan bisa jadi haram kalau sampai jasadnya rusak. Maka kalau ada hajat untuk ditunda, harus memperhatikan kondisi jenazah supaya tidak rusak, diperlakukan ya seperti tadi di lemari es atau yang semacamnya. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, ya, nah ini faedah cukup unik ya, disebutkan oleh sebagian ulama yang menjelaskan hadis ini bahwa termasuk penundaan yang tidak diperkenankan sebetulnya ya adalah penundaan disebabkan menunggu kehadiran orang-orang tertentu. Ini yang menyebar di mana-mana. Ya. Termasuk penundaan yang tidak diperkenankan itu menunda karena apa? Menunggu kehadiran orang-orang tertentu. Ya. Kenapa belum dimakamkan? Masih nunggu. Ya. Nunggu siapa? Nunggu siapanya, nunggu siapanya. Memang kita akui bahwa banyak ilmu yang tidak tersampaikan. Ya. Banyak ilmu yang tidak tersampaikan. Sehingga hal seperti itu juga tidak difahami. Ya. Keluarga yang jauh menuntut jangan dimakamkan dulu sebelum kami datang. Yang sebetulnya menunggu itu enggak diharuskan. Ya, tidak diharuskan. Apakah dengan menunggu ya dan menunda? Tidak juga. Ya, hanya mendapatkan sebuah kepuasan tapi bercampur dengan kesedihan. Ya, kepuasan bercampur dengan kesedihan. Puas kenapa? Puas karena datang jenazahnya belum dimakamkan, masih bisa melihat wajahnya terakhir kali sebelum dimakamkan. Itu pun melihat wajahnya enggak dapat pahala tertentu, enggak. Ya. Itu pun campur sedih. Karena ketika ketemu sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, bahkan sudah tidak ada ruhnya. Ya, bahkan dengan datang itu mungkin isinya cuma nangis saja. Ya. Mending kalau cuma nangis, sudah nangis pingsan lagi. Ya. Maka kalau sebagian yang paham ya, satu sebagian teman mungkin lagi mondok pesantren gitu, orang tuanya meninggal, dikabari orang tua antum meninggal gitu, dan mungkin untuk pulang butuh waktu yang cukup lama karena pondok pesantrennya jauh ya. Ya, untuk yang betul-betul sudah memahami hanya bisa mengatakan ya sudah, segera saja dimakamkan. Ya, segera saja dimakamkan. Ya, toh kalau terlambat dalam kedatangannya masih bisa sholat di atas makamnya seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, sholat jenazah di atas kuburan. Ya, kan boleh. Ya. Itu kalau mengerti. Ya. Kita lihat ya, dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam beberapa kesempatan para sahabat itu memakamkan jenazah tanpa menunggu kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Padahal sebabnya bukan karena Nabi itu jaraknya jauh, enggak. Nabi dekat. Cuma apa? Beliau sedang tidur. Ya, saya sebutkan dua di antara yang menunjukkan hal ini. Ya. Pertama, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ya, bahwa ada seseorang, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan ini wanita kulit hitam, ya, wanita kulit hitam. Kana taqumul masjid, ya, yang biasa nyapu masjid, membersihkan masjid. Kemudian wafat. Dia wafat. Setelah wafat dimakamkan oleh para sahabat. Nah, setelah wafat dimakamkan, keesokan harinya Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, orang yang biasa bersih-bersih masjid mana? Maka para sahabat jawab, sudah meninggal. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, afala kuntum adzantumuni bihi? Ya. Kenapa kalian tidak mengumumkan kepadaku? Ya. Kenapa tidak mengumumkan kepadaku? Ya. Maka baru beliau mengatakan, dulluni ala qabrihi. Tunjukkan kepadaku di mana makamnya. Ya, di mana makamnya. Maka baru Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi makam itu dan beliau sholat. Ya. Lihat, Nabi aja nggak ditungguin sama para sahabat. Ya. Nabi itu mengatakannya bukan, maaf ya, redaksi yang beliau katakan, afala kuntum adzantumuni, kenapa tidak memberitahu aku? Tuh. Beliau nggak mengatakan kenapa nggak nunggu aku. Ya. Kenapa kok saya nggak ditunggu? Tapi kenapa kok saya nggak dikasih tahu gitu? Ya. Beliau herannya tuh di situ. Herannya kok saya nggak dikasih tahu? Ya. Nah, dalam riwayat yang lain lagi, dalam redaksinya Imam Bukhari, dari hadisnya Ibnu Abbas disebutkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin qad dufina lailan. Ya, suatu ketika pernah Nabi alaihi salatu wasallam melewati sebuah kuburan yang baru saja kuburan itu, ya, ada semalam. Jadi jasadnya dimakamkan semalam. Kemudian Nabi melihat kuburan baru, beliau bertanya, mata dufina hadza? Kapan ini dimakamkannya? Para sahabat mengatakan, al-barihah, tadi malam. Ya, tadi malam. Tadi malam dimakamkannya. Kemudian Nabi pun bertanya juga, afala adzantumuni? Kenapa saya enggak dikasih tahu? Para sahabat mengatakan, qalu dafannahu fi dhulmatil lail fakarihna an nuqidhaka. Kami makamkan jasadnya semalam karena kami sungkan untuk membangunkan engkau malam-malam. Berarti Nabi lagi istirahat. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam sedang istirahat. Coba, Nabi itu enggak lagi safar keluar kota, enggak. Nyanding kalau istilah kita ya. Nabi itu nyanding, cuma tinggal dibangunkan aja, datang. Dan sahabat pun masih bisa nunggu sampai keesokan hari sampai Nabi bangun sebetulnya. Ya, tunggu aja sampai Nabi bangun. Coba kesempatan apa ya? Kesempatan disolati oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jenazahnya dihadiri oleh beliau itu kan kalau bahasa kita itu sesuatu sekali gitu loh. Ya. Sesuatu sekali.
Sekarang orang-orang yang tidak selevel dengan Rasul alaihi salatu wassalam minta ditunggu. Ya, minta ditunggu kehadirannya. Ini menjadi sisi renungan tersendiri. Ya, sisi renungan tersendiri. Memang dalam menyikapi hal demikian, realitanya kita kadang agak berbenturan, ya, atau kadang hanya sedikit bergesekan. Ya, akhirnya apa? Ya, daripada terjadi keributan, akhirnya kita sifatnya hanya meminimalisir keributan tersebut. Khawatir nanti kalau yang ditunggu marah, ya, ketika akhirnya terlebih dahulu dimakamkan dan seterusnya. Akhirnya keluarga pun hanya bisa untuk meminimalisir madarat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya ditunggulah. Ya kalau batasnya masih tertoleransi beberapa jam gitu ya nggak apa-apa, ya mungkin. Tapi kalau sampai 24 jam ditunda pemakaman hanya karena menunggu, apalagi lebih dari sehari misalkan, ya tentu ini kurang hikmah, ya kurang hikmah. Kalau hanya dalam hitungan jam, mungkin di tengah perjalanan ya masih ditoleransi, ya masih ditoleransi, meskipun ya tetap sunnahnya disegerakan kalau memang tidak ada hajat lagi, ya. Jadi kalau masih ada hajat, ya nunggu apa? Oh nunggu kuburannya digali sampai selesai, ya nggak apa-apa, berarti ada hajat di situ. Ya, banyak hal yang perlu diselesaikan. Tapi di sini tekankan bahwa menunggu orang itu asalnya bukan sesuatu yang disyariatkan, ya, bukan sesuatu yang disyariatkan. Wong Nabi saja nggak ditunggu oleh para sahabat. Bahkan sampai dibela-belain oleh para sahabat memakamkannya malam-malam demi bersegera. Malam loh, ya. Kita bisa aja beralasan besok pagi aja, malam-malam gelap, ya, demi bersegeranya itu. Kedua, sampai nggak nunggu Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal bisa aja menunda dengan dua alasan. Tunda aja besok pagi, kenapa? Malam-malam gelap. Kedua, tunda aja besok pagi, kenapa? Nunggu Nabi bangun. Nah, itu buat kita kalau zaman sekarang sangat logis, ya, sangat logis. Atau tunda aja besok, kenapa? Sudah malam lah, ya, capek dan seterusnya. Lagi pula keluarga juga belum ngumpul. Dah, itu dua alasan logis sekali untuk menunda pemakaman. Ya, dulu para sahabat saking semangatnya menjalankan sunnah ini malah, ya, malam pun dimakamkan tanpa menunggu Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, meskipun tadi dalam prakteknya ya kita ya harus memikirkan juga kemaslahatan dan kemadharatan karena banyak ilmu yang belum tersampaikan kepada masyarakat umum. Ya, mungkin bahkan keluarga kita pun belum memahami masalah-masalah seperti ini. Ya, sehingga kadang kita sifatnya itu agak ngalah. Ya, ngalah sunnahnya itu kadang malah tidak diamalkan demi tetap terjaganya kondusivitas dan situasi dalam keluarga selama masih dalam batas toleransi, ya, dalam batas toleransi. Baik, kemudian faedah terakhir yang keempat, ya, bahwa dari hadis tadi ya kita juga mengambil pelajaran termasuk perkara yang tidak sesuai dengan sunnah, ya. Termasuk perkara yang tidak sesuai dengan sunnah adalah berlama-lama dalam upacara pemakaman atau upacara pemakaman prosesi jenazah, ya. Jadi dengan banyak ritual lah, ya. Pemakaman itu kan ada upacara pemberangkatan, ya. Ya kalau cuma sekedar aja nggak apa-apa lah, ya mungkin dari keluarga menyampaikan apa itu sudah menjadi hal yang lumrah, ya. Sebelum pemberangkatan mungkin keluarga menyampaikan apa, ya, mohon maaf, kemudian terima kasih kepada para pentakziah yang sudah hadir,
mohon doanya untuk jenazah semoga diampuni, dirahmati oleh Allah. Kalau ada hak-hak adami yang belum terselesaikan, mohon segera diselesaikan, menghubungi keluarga. Dah, gitu aja. Ya. Dan mungkin selebihnya kadang dalam prosesi pemberangkatan jenazah itu ada yang perlu disisipkan tentang masalah adab-adab ketika mengantarkan jenazah sampai kuburan. Ya. Itu kadang saya pribadi sih inisiatif ketika diminta untuk memberikan sedikit kalimat sebelum pemberangkatan yang biasanya disisipkan itu adalah adab-adab para pentakziah ketika mengantarkan jenazah sampai kuburan. Karena fenomenanya kadang-kadang adabnya kurang ya. Sudah nanti masuk kuburan, kuburan diinjak-injak, sudah diinjak-injak didudukin, ya sudah didudukin pada ngobrol, ketawa-ketiwi di kuburan. Hal kayak gitu yang perlu disampaikan. Kalau sudah. Ya. Kita nggak perlu ada prosesi-prosesi yang lain sebetulnya. Ya bahkan kalau saya ceritakan sedikit pengalaman kalau di dulu tempat kami belajar, maka setelah sholat jenazah ya, selesai misalkan sholat jenazah itu kan nunggu orang datang ngumpul semuanya, sholati jenazahnya, dan proses itu cepat. Ya, jadi ada orang meninggal dunia, langsung diumumkan di masjid. Ya, telah meninggal pada hari ini fulan. Ya, misalkan akan dimakamkan di masjid ini setelah sholat duhur misalnya. Kadang malah setelah sholat subuh. Jadi pemandiannya tuh jam 3 pagi, jam 2. Ya, jadi begitu wafat langsung diproses gitu. Ada yang dimakamkan setelah subuh, ada yang mungkin pada duhur. Diumumkan jenazah fulan akan disolati setelah duhur misalkan. Ya, silahkan bagi warga yang ingin menyolati bisa datang di masjid ini ya untuk sholat duhur berjamaah untuk nanti ikut serta dalam sholat jenazah. Udah, maka jenazah diprosesi pas sholat duhur. Setelah rampungan itu, rampung sholat, kemudian keluarganya ngomong dulu, nyiapin mikrofon, nyiapin sound system, ya, menyampaikan kepada para pentakziah terima kasih atas kehadirannya dan seterusnya. Itu di sana nggak dikenal kultur seperti itu. Ya, rampung sholat jenazah, salam langsung diangkat, bawa, dah. Ya. Itu pun setelahnya nggak ada kalimat apa-apa. Ya. Di kita mungkin perlu sedikit kadang seperti itu ya untuk mengingatkan. Itu pun nggak perlu lama-lama, ya. Upacara itu nggak perlu lama-lama. Ya. Jadi para pemberi sambutannya itu nggak usah banyak-banyak. Ya, ini mau memakamkan jenazah, sambutannya nanti Pak RT sambutan, Pak RW sambutan. Kalau Pak Lurahnya datang, Lurahnya harus ikut sambutan juga. Ini semakin banyak pejabat yang datang, nanti sambutannya kebanyakan, pemakamannya kelamaan. Ya. Sudah gitu, nanti kalau jenazahnya itu jenazah orang yang punya pangkat, ya, itu pemberangkatannya bukannya cepat-cepat malah tambah lambat, karena pakai baris berbaris dulu, ya, selangkah jalan. Ya. Yang justru disunahkannya itu jalannya dipercepat. Maka terlalu banyak ritual dalam prosesi upacara pemberangkatan itu justru semakin menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau ada yang perlu untuk disampaikan, sampaikan seperlunya. Tidak perlu banyak prosesi-prosesi yang sekiranya tidak perlu. Ya. Malah kadang-kadang yang terjadi prosesi yang berlebihan itu hanya menambah kesedihan. Ya, menambah kesedihan. Kenapa? Akhirnya para pemberi sambutan itu menceritakan histori. Ya, histori sejarah orang tersebut yang penuh dengan kebaikan. Orang ini padahal itu seperti ini baiknya, Masya Allah, dan seterusnya. Enggak selesai-selesai. Mendengar itu keluarganya tambah sedih. Ya. Nah, itu malah tambah melanggar lagi,
melanggar tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nah, maka diminimalisir prosesi-prosesi yang demikian agar kita betul-betul menjalankan perintah Nabi alaihi salatu wasallam untuk bersegera dalam memakamkan jenazah. Dan ini hal-hal yang semacam ini sebagai bentuk praktik amalan kita, ya, itu kita perlu mengedukasi keluarga. Karena nggak mungkin hal seperti ini itu tersampaikan secara mendadak. Mati itu kan mendadak, ya. Mati itu mendadak. Udah mati mendadak, tapi ilmunya juga disampaikan mendadak. Nggak siap keluarga itu, ya. Jangan keluarga ada yang baru meninggal langsung disampaikan, pokoknya kita jangan nunggu siapa-siapa, segera diberangkatkan. Nanti keluarga yang dari luar kota nggak paham masalah ini, mereka ribut, ya. Nah, ini pentingnya ilmu dalam keluarga. Ini sesuatu yang perlu difahami bersama. Ya, hal seperti ini tuh edukasi keluarga. Ya. Edukasi keluarga sebagai bentuk pengamalannya kita punya niat, visi untuk mengedukasi keluarga supaya nantinya sunnah-sunnah yang demikian itu pun diamalkan. Jangan dikasih tahu mendadak, ya. Mendadak itu nggak akan siap, ya. Orang dalam situasi sedihnya mendalam gitu ya, emosinya tinggi, kita sampaikan kata Nabi SAW, asri'u bil janazah gitu, percepat proses pemakaman jenazah. Enggak mempan hadis Nabi SAW disampaikan kepada orang yang lagi sedih kayak gitu. Apalagi orang yang jarang mendengarkan hadis Nabi SAW. Ya. Yang ada mereka membantah. Ya. Enggak, pokoknya saya harus ditunggu. Saya sudah lama enggak ketemu sama bapak sama ibu, begitu ketemu langsung meninggal dunia, malah panjang urusannya. Ya. Kita mau sampaikan puluhan hadis juga enggak mempan itu, kayak gitu. Kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka semoga ya hal demikian tidak menjadikan sesuatu yang justru memunculkan efek negatif, ya. Allah taala alam bisawab. Ini sekiranya yang bisa dibahas di kesempatan siang hari ini. Tentu banyak kurang, saya mohon maaf. Kalau masih ada yang perlu disampaikan, dibincangkan dan didiskusikan, dipersilahkan. Kalau tidak ada maka dicukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita dapatkan di pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan semoga Allah luruskan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.